luka di balik lensa. Bab 1, jejak di ujung gang. Malam di Jambi terasa lebih dingin dari biasanya bagi Kirana. Bukan karena hujan, melainkan karena kecurigaan yang telah membeku di dadanya selama berbulan-bulan. Ayahnya, Pak Baskoro, seorang pejabat menengah di sebuah instansi pemerintahan yang terpandang. Belakangan ini sering pulang terlambat dengan alasan lembur akhir tahun. Namang, Kirana bukan gadis remaja yang mudah dibohongi. Soh tadi, ia melihat pesan singkat yang masuk ke ponsel ayahnya saat pria itu sedang mandi. Rumah sudah sepi. Mas, aku tunggu. Pengirimnya adalah kontak bernama Pak RT. Namun gaya bahasanya terlalu manis untuk seorang ketua lingkungan. Danggong jaket hoodie hitam dan motor matic yang lampunya sengaja tidak dinyalakan. Kirana membuntuti mobil ayahnya. Mobil itu tidak mengarah ke kantor, melainkan ke sebuah kawasan padat penduduk yang kumuh. Ayahnya memarkir mobil di bawah pohon beringin besar. Lalu berjalan kaki masuk ke sebuah gang. Sempit menuju rumah kontrakan. Kecil berdinding triplek. Kirana turun dari motor. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia mengeluarkan ponselnya. Mengaktifkan mode kamera dengan sensitivitas cahaya tinggi. Ia merayap di balik jemuran warga. Mendekati jendela kaca yang hanya ditutup gorden tipis yang sudah berlubang. Di dalam sana, lampu temaram kuning menerangi ruangan. Kirana menahan napas. Ayahnya sedang memeluk seorang wanita dari belakang. Wanita itu bukan gadis muda seperti di film perselingkuhan. Dia adalah Bu Ratna. Seorang janda berusia 55 tahun yang sering ikut pengajian di lingkungan rumah mereka. Seorang wanita yang seharusnya menjadi sosok nenek. Kini sedang tertawa genit saat Baskoro mencium keningnya. Aku lelah piura di Huima. Ratna, suara Baskoro terdengar jelas melalui celah jendela. Kirana menekan tombol record. Tangannya gemetar hebat, namun ia memaksakan dirinya untuk tetap stabil. Ia merekam setiap detik kebusukan itu. Air mata jatuh ke pipinya, panas dan menyakitkan. Ia tidak hanya melihat ayahnya berselingkuh. Ia melihat seluruh fondasi hidupnya runtuh dalam durasi video 2 menit. Bab 2, dilema di balik pintu kamar. Kirana memarkirkan motornya di garasi dengan gerakan mekanis. Seolah tubuhnya digerakkan oleh mesin yang hampir kehabisan daya. Suara mesin motor yang mati menyisakan kesunyian yang mencekam di telinganya. Ia bersandar sejenak pada stang motor, memejamkan mata rapat-rapat. Namun, setiap kali matanya terpejam, bayangan ayahnya pria, yang selama ini ia anggap sebagai standar moral tertinggi sedang memadu kasih dengan wanita setua. Bu Ratna kembali terputar seperti kaset rusak. Ia melangkah masuk ke rumah. Bau harum gulai ayam, masakan kesukaan ayahnya, menguar dari arah dapur. Suara denting sendok dan piring yang bersentuhan dengan meja kayu terdengar ritmis. Kirana, kamu sudah pulang, nak? Suara lembut itu memanggil. Kirana tersenta. Ia melihat ibunya, Sarah, sedang menata meja makan dengan rapi. Wajah Sarah terlihat cerah. Ada rona bahagia karena ia berpikir suaminya akan pulang, membawa kabar baik tentang kenaikan pangkat yang selama ini dijanjikan. Iya, Bu, sahut Kirana pendek. Suaranya serak. Ia berusaha keras agar tidak terdengar seperti baru saja menangis. Sana mandi, terus kita makan bareng. Ayahmu baru saja telepon, katanya 10 menit lagi sampai. Katanya ada lemburan mendadak tadi, ujar Sarah tanpa curiga sedikit pun. Lomburo, batin Kirana pedih. Lemburan diranjang orang lain. Kirana tidak menjawab. Ia berlari kecil menuju kamarnya di lantai 2. Mengunci pintu dan merosot di balik daun pintu. Ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya masih menampilkan galeri video dengan durasi 2 menit 4 detik. Ia tanpa suara, ia melihat kembali ayahnya tertawa lebar di rumah kontrakan itu. Ada kemarahan yang membakar dadanya. Namun di sisi lain,
Ada rasa takut yang mencekik. Jika ia mengungkap ini sekarang, ia tahu dunia ibunya akan kiamat. Ibunya adalah wanita tradisional yang menganggap suami adalah imam dan pusat semestanya. Jika pilar itu roboh, apakah ibunya akan ikut hancur? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pada kegelapan kamar. Tiba-tiba suara deru mobil terdengar di depan rumah. Itu mobil dinas ayahnya. Kirana mengintip dari balik tirai jendela. Ia melihat Pak Baskoro turun dengan langkah tegap, merapikan seragam coklat kebanggaannya, lalu memasang wajah lelah yang deadwood sebelum menyentuh gagang pintu rumah. Dari lantai atas, Kirana bisa mendengar sandiwara itu dimulai. Assalamualaikum, Bu, maaf ayah terlambat. Kerjaan di kantor menumpuk sekali. Suara Baskoro terdengar penuh wibawa. Suara yang dulu selalu membuat Kirana merasa aman. Waalaikumsalam. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah sampai rumah. Ibu sudah masak gulai, sahut Sarah dengan nada penuh pengabdian. Mendengar percakapan itu, tangan Kirana kembali gemetar. Ia membuka akun media sosialnya. Jempolnya menggantung di atas tombol upload. Ia membayangkan wujud rekan kerja ayahnya di instansi, para tetangga, dan keluarga besar. Ia membayangkan kehancuran karier ayahnya yang sudah dibangun puluhan tahun. Namun, saat ia teringat bagaimana ayahnya mencium Bu Ratna, wanita yang bahkan lebih tua dari ibunya sendiri, rasa mual itu mengalahkan rasa takutnya. Ayahnya bukan hanya berkhianat pada ibunya, tapi juga mengkhianati kepercayaan negara dan masyarakat yang menganggapnya sebagai pejabat teladan. Kirana tahu, diam adalah pengkhianatan kedua bagi ibunya. Jika ia diam, ia membiarkan ibunya hidup dalam kebohongan yang manis namun beracun. Ia mulai mengetik teks pada unggahan itu. Tangannya tidak lagi ragu. Selama ini aku bangga memanggilmu ayah, tapi malam ini aku sadar bahwa seragam yang kamu pakai hanyalah kedok untuk menutupi busuknya moralmu. Biarlah dunia tahu siapa dirimu sebenarnya. Bahkan jika itu berarti rumah ini harus runtuh. Ia menandai akun resmi instansi kepegawaian dan beberapa akun berita lokal. Sebelum ia sempat berubah pikiran, Kirana menekan tombol bagikan. Loading. C'est plus personne. 50%. Seras-tu personne? Selesai, bisik Kirana. Air matanya kini mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu mulai detik ini hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Bom waktu itu sudah ia ledakan. Bab 3. Bom waktu yang meledak malam itu. Kirana tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun di bawah selimut. Cahaya ponselnya terus menyinari wajahnya yang pucat. Ia melihat angka di sudut layar, jumlah penayangan, komentar, dan share yang terus merangkak naik layaknya air bah yang menjebol bendungan. Pukul 2 hari, video itu sudah dibagikan lebih dari 500 kali. Komentar-komentar mulai membanjiri. Bukannya ini Pak Baskoro dari dinas itu? Wah, selingkuhannya sudah nenek-nenek. Hingga makian kasar yang menyerang integritas instansi tempat ayahnya bekerja. Kirana merasa mual. Namun ada kepuasan pahit yang menyelinap di dadanya Payarini. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Namun itu adalah sunyi yang membawa maut. Kirana turun ke lantai bawah dengan langkah berat di ruang makan. Ayahnya sudah duduk rapi dengan seragam coklatnya, sedang menyesap kopi sambil membaca koran. Ibunya sibuk di dapur, menyiapkan roti bakar. Tumben matamu merah, kurang tidur? Tanya Baskoro tanpa dosa. Ia bahkan sempat tersenyum. Senyuman seorang pejabat yang merasa hidupnya aman terkendali. Kirana tidak menjawab, ia duduk di hadapan ayahnya. Menatap pria itu dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, ponsel Baskoro yang tergeletak di meja bergetar hebat. Satu panggilan masuk dari atasannya. Baskoro mengerutkan kening, lalu mengangkatnya dengan nada formal. Halo, selamat pagi, Pak Kepala. Ada yang bisa saya bantu? Kalimat Baskoro terhenti. Wajahnya yang semula segar mendadak berubah pucat pasi. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Video. Video apa, Pak? Saya tidak mengerti. Apa? Viral, suara Baskoro meninggi. Penuh nada panik, Sarah keluar dari dapur dengan wajah bingung.
Ada apa? Ya? Kok ribut-ribut? Baskoro tidak menjawab istrinya. Ia dengan terburu membuka aplikasi media sosial di ponselnya. Saat itulah, ia melihat wajahnya sendiri. Dalam pencahayaan temaram rumah kontrakan. Sedang memeluk erat Bu Ratna, suaranya yang merayu. Sang janda terdengar sangat jernih. Melalui speaker ponsel yang volumenya lupa ia kecilkan. Aku lelah purap di rumah, Ratna. Suara itu bergema di ruang makan yang tenang. Sa membeku di tempatnya berdiri. Piring berisi roti bakar yang dipegangnya terlepas. Jatuh menghantam lantai porselen dan hancur berkeping-keping. Ayah, itu suara siapa? Bisik Sarah dengan suara bergetar. Matanya nanar menatap ponsel suaminya. Baskoro berdiri dengan kasar hingga kursi jati di belakangnya terjungkal. Ini fitnah. Ineditant. Ada yang ingin menjatuhkan karierku. Teriaknya kalap. Matanya liar mencari kambing hitam. Hingga pandangannya tertuju pada Kirana yang duduk diam. Baskoro melihat ponsel Kirana yang tergeletak di meja. Menampilkan notifikasi yang sama. Ia menyadari sesuatu, sudut pengambilan gambar di video itu. Itu adalah sudut dari jendela kontrakan semalam. Selamat pagi, Kirana. Kamu, Baskoro menunjuk wajah. Kirana dengan jari yang gemetar karena amarah. Kamu yang melakukan ini, Kirana. Kamu menghancurkan ayahmu sendiri. Kirana berdiri. Menantang tatapan ayahnya tanpa rasa takut sedikit pun. Bukan aku yang menghancurkan ayah sendiri yang membakar rumah kita. Aku hanya menunjukkan apinya pada dunia. Curant Najar. Baskoro melayangkan tangannya. Hendak menampar Kirana pukul saja. Ya. Tantang Kirana dengan teriakan yang pecah oleh tangis. Pukul aku biar semua orang tahu kalau ayah bukan cuma peselingkuh. Tapi juga penyiksa anak. Pukul, biar video viralnya makin lengkap. Tonggong Baskoro tertahan di udara. Nafasnya memburu di belakang mereka. Hasar ambruk di atas pecahan piring. Ia tidak menangis kencang. Ia hanya mengeluarkan suara rintihan kecil yang menyayat hati. Seolah seluruh jiwanya baru saja dicabut paksa dari raganya. Ponsel rumah berdering. Ponsel Baskoro kembali berdering. Pesan-pesan hujatan mulai masuk ke nomor pribadi mereka di luar pagar. Terdengar suara motor beberapa orang yang mulai penasaran. Mungkin tetangga atau wartawan lokal yang mencium berita panas. Hari itu, matahari belum juga tinggi. Namun bagi keluarga itu, kegelapan telah jatuh dengan sempurna. Bab 4, badai di depan pintu. Pagi yang biasanya tenang di kompleks perumahan. Pejabat itu mendadak berubah. Menjadi neraka bagi keluarga Baskoro. Belum lewat pukul 8 pagi. Namun atmosfer di dalam rumah sudah terasa mencekam. Suara deru mesin motor dan mobil yang melambat di depan pagar rumah mereka menjadi tanda bahwa bola panas yang dilemparkan. Kirana semalam telah mendarat tepat di sasaran. Baskoro masih berdiri mematung di ruang makan. Tangannya mengepal hingga bukunya memutih. Di hadapannya, Sarah, istrinya, masih terduduk di lantai, bersimpuh di antara remah roti dan pecahan keramik. Sarah tidak lagi bertanya. Tatapan matanya kosong, menatap lurus ke arah ponsel Baskoro yang masih menyala. Menampilkan cuplikan video yang telah mematikan fungsi jantungnya secara perlahan. Ibu, bangun. Kirana mendekat, mencoba merangkul bahu ibunya. Namun, Sarah seolah berubah menjadi patung es, dingin dan kaku. Kamu bangga, Kirana. Kamu piwah. Baskoro mendesis, suaranya rendah namun penuh ancaman. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu menghancurkan sumber nafkah keluarga ini. Kamu menghancurkan masa depanmu sendiri. Kirana berdiri tegak, membalas tatapan ayahnya dengan keberanian yang lahir dari rasa muak. Masa depanku tidak dibangun di atas kebohongan. Ya, dan nafkah yang ayah banggakan itu. Apakah itu juga yang ayah pakai untuk membayar kontrakan untuk wanita itu? Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Kirana. Bukan dari Baskoro, melainkan sebuah gerakan refleks yang nyaris tidak disadari pria itu karena kalap. Kirana tersungkur, sudut bibirnya berdarah. Namun, ia tidak menangis. Ia justru tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di tengah kehancuran itu. Ayah baru saja mengonfirmasi segalanya. Bisik Kirana sambil mengusap darah di bibirnya. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan ramah, melainkan gedoran yang menuntut jawaban.
Pak Baskoro. Pak Baskoro, keluar. Suara itu asing, namun terdengar sangat mendesak. Kirana mengintip dari balik tirai ruang tamu. Di luar pagar. Dua orang pria berseragam dinas yang sama dengan ayahnya berdiri dengan wajah tegang. Di belakang mereka, beberapa orang tetangga mulai berpisah sambil memegang ponsel masing-masing. Tampak pula seorang pria membawa kamera seorang jurnalis media daring. Lokal yang tampaknya bergerak cepat mengikuti. Ruse, trending topic. Itu orang kantor ayah, kata Kirana dingin. Mereka tidak datang untuk bertamu. Mereka datang untuk menjemput Aib. Baskoro panik. Ia berlari ke arah jendela, lalu mundur dengan wajah pucat pasi. Jangan buka pintunya. Sarah, Kirana, jangan ada yang buka pintu. Nama, Sarah tiba-tiba bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merapikan daster dan rambutnya yang berantakan. Wajahnya yang semula layu kini menunjukkan ketegasan yang aneh. Ia berjalan menuju pintu depan. Bu, jangan, cegah Baskoro. Suaranya kini berubah menjadi rengekan. Bu, tolong ayah, kita bicarakan ini baik-baik. Kita bisa buat klarifikasi. Kita bilang itu video lama, atau itu hanya saudara. Sarah berhenti tepat di depan gagang pintu. Ia menoleh ke arah suaminya dengan tatapan yang paling menghina yang pernah dilihat Baskoro. Saudara? Sejak kapan kamu punya saudara yang kamu ciumi seperti itu di rumah kontrakan? Mas. Klek. Pintu terbu. Cahaya matahari pagi masuk ke dalam rumah, namun tidak membawa kehangatan. Sarah berdiri di sana, menghadapi dua petugas dari unit kepatuhan internal instansi Baskoro. Selama pagi. Bu Sarah, mohon maaf mengganggu. Salah satu petugas bicara dengan nada kaku. Kami diperintahkan oleh Bapak Kepala Kantor untuk menjemput Pak Baskoro. Ada sidang kode etik darurat yang harus dihadiri pagi ini terkait video yang beredar luas di masyarakat. Baskoro yang bersembunyi di balik pilar ruang tamu merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia melihat istrinya, wanita yang selama ini selalu melindunginya. Kini hanya mengangguk pelan. Silakan, kata Sarah singkat. Bawa dia. Dia memang sudah tidak pantas berada di rumah ini. Baskoro dipaksa keluar. Ia mencoba menutupi wajahnya. Dengan map kerja saat melewati kerumunan tetangga dan sorotan kamera jurnalis. Makian pelan terdengar dari arah kerumunan. Tidak tahu malu, cetus seorang ibu tetangga yang biasanya ramah. Selingkuh kok sama nenek-nenek, merusak citra lingkungan saja. Tela mobil dinas itu menjauh membawa Baskoro. Sarah menutup pintu dengan perlahan. Ia berbalik, menatap Kirana yang masih berdiri di ruang makan. Ibu dan anak itu terdiam cukup lama. Kirana, panggil Sarah pelan. Ya, Bu. Ambilkan koper besar di gudang. Kirana tertegun. Ibu mau pergi. Bukan ibu, Sarah menarik napas panjang. Sebuah kelegaan yang dibarengi rasa sakit luar biasa nampak di wajahnya. Barang-barang ayahmu. Kita keluarkan semuanya hari ini. Ibu tidak mau ada satupun helai benang milik pengkhianat itu tersisa di rumah ini sebelum matahari. Terbenam. Kirana mendekat dan memeluk ibunya erat. Kali ini, Sarah menangis. Tangisnya pecah, memenuhi setiap sudut ruangan yang kini terasa lebih luas namun sepi. Kirana tahu, ini baru permulaan dari perjuangan panjang. Ayahnya mungkin akan mencoba melawan, mungkin akan memohon. Tapi Kirana sudah bersumpah selama kamera di tangannya masih berfungsi. Ia akan memastikan tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyakiti ibunya. Di luar, media sosial masih bergejolak. Tagar nama ayahnya dan nama instansinya menempati urutan pertama. Berita Bergiu di pejabat tertangkap basah anak sendiri di kontrakan. Mulai muncul di portal berita nasional. Kirana melihat layar ponselnya, lalu menonaktifkan notifikasi. Tugasnya menyebar kebenaran sudah selesai. Kini tugasnya adalah menjaga sesisa hati ibunya. Bab 5. Konfrontasi di puing-puing harga diri. Pukul 4 sore, langit berubah menjadi kelabu. Seolah turut berduka atas apa yang terjadi di dalam rumah itu. Di depan teras,
Tumpukan koper dan plastik hitam berisi pakaian serta barang-barang milik Baskoro sudah berjajar rapi. Sarah tidak main-main. Ia telah memilah setiap kenangan mulai dari kemeja, batik yang ia setrika dengan kasih sayang, hingga sepatu kulit yang ia belikan dari uang tabungannya sendiri dan membuangnya keluar seperti sampah. Suara dari taksi yang berhenti di depan pagar memecah keheningan. Baskoro turun dengan langkah gontai. Seragam coklatnya tampak kusut. Kancing kerahnya terbuka dan wajahnya merah padam. Ia tidak lagi pulang dengan mobil dinas yang biasanya terparkir gagah di garasi. Begitu kakinya menginjak teras dan melihat tumpukan barang-barangnya. Amarah yang ditahannya sejak di kantor meledak. Ia menendang salah satu koper hingga terbuka. Menumpahkan isinya ke tanah yang mulai basah oleh rintik gerimis. Sarah, Kirana, keluar kalian. Teriaknya parau. Peintu terbu. Kirana berdiri di depan. Sementara Sarah berdiri beberapa langkah di belakangnya dengan tangan bersedekap. Tidak ada lagi ketakutan di wajah mereka. Yang tersisa hanyalah rasa muak yang mendalam. Berani-beraninya kalian memperlakukan aku seperti ini. Baskoro menunjuk wajah istrinya dengan telunjuk yang gemetar. Aku ini kepala keluarga. Aku yang membayar cicilan rumah ini. Aku yang memberi kalian makan. Dan aku yang menjaga harga dirimu selama 20 tahun. Mas, sahut Sarah dengan suara yang sangat tenang namun tajam seperti sembilu. Tapi kamu sendiri yang mania di rumah kontrakan itu. Rumah ini dibeli dengan harta bersama. Dan mulai hari ini, aku tidak sudi berbagi atap dengan seorang pezina. Baskoro tertawa sinis, tawa yang terdengar nyaris gila. Pezina, kamu pikir kamu siapa? Kamu sudah tua, Sarah. Kamu membosankan. Aku butuh seseorang yang bisa menghargai aku. Bukan yang cuma bisa mengeluh tentang uang belanja. Jadi itu alasanmu memilih Bu Ratna. Potong Kirana dengan nada menghina. Seorang wanita yang lebih tua dari ibu? Alasanmu bukan karena ibu membosankan. Ya, alasanmu adalah karena ayah merasa berkuasa saat bersama dia. Di depan ibu, ayah merasa kecil karena ibu tahu siapa ayah sebenarnya. Ayah hanya pengecut yang mencari perlindungan di balik daster wanita lain. Tutup mulutmu, anak sialan. Baskoro merangsek maju. Tangannya terangkat siap untuk menghantam wajah Kirana kembali. Namun kali ini, Kirana tidak bergeming. Ia justru mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Layarnya menyala terang menunjukkan aplikasi kamera yang sedang merekam. Silakan, ya pukul aku, tantang. Kirana dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar didengar. Tetangga yang mulai mengintip. Dari balik pagar. Satu pukulan lagi. Dan video kekerasan ini akan langsung terhubung ke server kepolisian. Ayah sudah kehilangan pekerjaan. Apa ayah juga ingin kehilangan kebebasan dan masuk penjara malam ini? Baskoro mematu. Tangannya menggantung di udara. Gemetar hebat antara amarah dan sisa harga diri yang remuk. Ia melihat ke sekeliling. Para tetangga memandangnya dengan tatapan jijik. Beberapa orang bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka sendiri. Ia sadar, ia telah menjadi paria di lingkungannya sendiri. Pergi, Mas, ucap Sarah dingin. Ambil barang-barangmu sebelum petugas keamanan kompleks yang menyeretmu keluar. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai secara daring sore ini. Kita bicara lagi di pengadilan. Baskoro menatap kedua wanita itu, wanita-wanita yang dulu sangat mematuhinya. Sekarang, mereka tampak seperti raksasa yang tidak bisa ia robohkan. Dengan napas tersengal dan wajah yang basah oleh air hujan yang mulai deras. Ia memunguti kemejanya yang berserakan dengan tangan gemetar. Ia menyeret kopernya keluar pagar di bawah. Sorotan mata penuh penghinaan. Dari dunia yang dulu menghormatinya. Kirana menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia berbalik dan mendapati ibunya sedang bersandar di dinding. Perlahan merosot hingga terduduk di lantai. Kali ini, Sarah tidak menangis. Ia hanya menghela napas panjang. Sebuah napas yang terasa sangat berat namun melegakan. Sudah selesai, Bu, bisik Kirana sambil berlutut di samping ibunya. Belum, Nak, sahut Sarah sambil menggenggam tangan Kirana. Ini baru babak pertama. Kita harus kuat sampai dia benar tidak punya kuasa lagi untuk menyakiti kita. Bab 6. Ketuk palu kehancuran. Olah utama kantor instansi. Tempat Baskoro bekerja biasanya. Riuh-riuh dengan tawa busi antar pejabat. Atau diskusi serius tentang proyek daerah. Namun pagi ini, ruangan itu terasa seperti ruang eksekusi. Baskoro duduk di sebuah kursi kayu di tengah ruangan, sendirian.
berhadapan dengan 5 orang anggota majelis kode etik yang menatapnya tanpa ekspresi. Di atas meja majelis, terdapat sebuah laptop yang layarnya membelakangi Baskoro. Namun suaranya memenuhi ruangan. Suara desahan, tawa genit, dan kalimat pengkhianatan dari video yang direkam. Kirana diputar ulang sebagai bukti utama. Setiap detik rekaman itu terasa seperti paku yang dipantek ke peti mati karier Baskoro. Sodaha Baskoro, ketua majelis. Seorang pria sepuh berambut putih yang selama ini menjadi mentor Baskoro. Membuka suara. Suaranya berat karena kekecewaan. Selama 20 tahun Anda mengabdi, kami mengenal Anda sebagai sosok yang disiplin. Namun, apa yang kami saksikan dalam rekaman ini bukan sekadar kehilafan. Ini adalah degradasi moral yang sangat serius. Baskoro mencoba menegakkan punggungnya. Meski keringat dingin membasahi punggung kemejanya. Mohon izin, Pak Ketua, itu adalah urusan pribadi saya. Saya akui saya salah. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kinerja profesional saya di kantor ini. Saya masih mampu menjalankan tugas saya. Urusan pribadi? Salah satu anggota majelis menyela dengan nada sinis. Saudara menggunakan kendaraan dinas untuk pergi ke rumah kontrakan itu. Saudara juga terpantau meninggalkan kantor lebih awal di jam. Kerja tanpa alasan yang sah demi menemui wanita tersebut. Dan yang paling parah, saudara adalah pejabat publik. Citra instansi ini hancur di mata masyarakat karena video yang disebar oleh anak kandung saudara sendiri. Baskoro tertunduk. Ia ingin menyalahkan Kirana. Ingin mencaci maki putrinya yang dianggapnya pembangkang. Namun di ruangan ini, argumen itu tidak akan laku. Masyarakat menuntut tindakan tegas, lanjut ketua majelis. Kami telah menerima ribuan petisi digital dan pengaduan langsung. Moralitas adalah syarat mutlak seorang abdi negara. Dengan video ini sebagai bukti otentik yang tidak bisa disanggah. Kami tidak punya pilihan lain. Ketua majelis mengambil sebuah map merah dan membacakan keputusannya dengan suara yang bergema di seluruh aula. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil, Majelis Kode Etik menyatakan, Saudara Baskoro terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan dan norma kesusilaan. Dengan ini, kami merekomendasikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai pegawai negeri sipil. Juar. Baskoro merasa seolah ada bom yang meledak tepat di telinganya. Tidak dengan hormat, bisiknya dengan suara tercekat. Pak, tolong. Kalau saya dipecat tidak hormat, saya tidak akan mendapatkan uang pensiun. Saya tidak punya apa-apa lagi. Mohon pertimbangkan pengabdian saya selama ini. Pengabdian Anda sudah Anda hapus sendiri dengan perbuatan Anda. Baskoro, sahut ketua majelis dingin. Sidang ditutup. Baskoro bangkit dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Saat ia berjalan keluar ruangan, staf-staf yang dulu selalu membungkuk hormat padanya kini membuang muka. Beberapa staf muda bahkan tereng berbisik sambil menunjuk-nunjuknya. Ia berjalan menuju meja kerjanya untuk terakhir kali. Di sana, sudah ada sebuah kardus kosong. Petugas keamanan kantor berdiri di dekatnya. Memastikan Baskoro tidak membawa apapun selain barang pribadinya. Ia memasukkan bingkai foto keluarganya, foto Lamasat. Kirana masih kecil dan Sarah masih tersenyum bahagia ke dalam kardus. Ia menatap foto itu sejenak, lalu dengan kasar membaliknya hingga kacanya retak. Baskoro keluar dari gedung kantor dengan memeluk kardus itu. Ia melihat gerombolan wartawan di depan gerbang. Ia segera menutupi wajahnya, namun kilatan lampu flash kamera tidak kenal ampun. Di tempat lain, di dalam kamar yang tenang, Kirana menerima sebuah pesan singkat dari seorang informan di kantor ayahnya. Ayahmu resmi dipecat tidak hormat hari ini. SK-nya sedang diproses. Kirana meletakkan ponselnya. Ia menghampiri ibunya yang sedang duduk di beranda sambil merajut. Bu, panggil Kirana pelan. Ayah sudah kehilangan segalanya. Saha berhenti merajut. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga. Bukan, Kirana. Dia tidak kehilangan segalanya karena kantor itu. Dia kehilangan segalanya saat dia memutuskan bahwa kesetiaan kita tidak lagi berharga baginya. Sekarang, mari kita urus sisanya. Bab 7, Perang di Meja Hijau. Ruang sidang pengadilan agama pagi itu terasa pengap. Meski pendingin ruangan bekerja maksimal, Sarah duduk di samping pengacaranya dengan punggung tegak.
mengenakan kerudung biru muda yang membuatnya tampak tenang namun tangguh. Di sisi lain, Baskoro duduk dengan wajah kuyu, tanpa seragam coklat kebanggaannya. Ia tampak seperti pria paruh baya biasa yang kehilangan arah. Agenda sidang hari ini adalah mediasi sekaligus pembahasan harta bersama Gonogini. Baskoro, yang kini tidak lagi memiliki penghasilan tetap setelah pemecatannya, mulai menunjukkan taringnya yang tersisa. Ia tidak ingin melepaskan rumah dan tabungan begitu saja. "Ça-tu perdu?" Pak Hakim, suara Baskoro terdengar serak namun memaksakan nada menuntut. "Rumah itu dibeli atas nama saya. Saya yang membayar cicilannya selama 15 tahun. Kalau Sarah ingin cerai, silakan. Tapi rumah itu harus dijual dan hasilnya dibagi 2. Saya butuh modal untuk hidup." Kirana yang duduk di kursi pengunjung, tepat di belakang ibunya, meremas jemarinya. Ia tahu ayahnya sedang terdesak secara ekonomi. Tapi menuntut harta dari ibu yang telah ia hianati adalah puncak dari segala kepicikan. Ponggakara Sara, seorang wanita muda bernama Maya, berdiri dengan tenang. Ia membuka sebuah map tebal yang berisi catatan keuangan selama 2 dekade. "Moiza, yang mulia," ujar Maya, "kami memiliki bukti otentik bahwa meskipun cicilan rumah menggunakan nama Pak Baskoro, uang muka dan sebagian besar cicilan tambahan dibayarkan dari hasil usaha catering kecil-kecilan milik Ibu Sara yang dikelola selama bertahun-tahun. Selain itu, kami ingin mengajukan gugatan balik terkait hak asuh dan nafkah yang terabaikan karena adanya pihak ketiga." Baskoro mendengus. "Pihak ketiga? Itu tidak ada hubungannya dengan aset rumah." "Sangat berhubungan, Pak Baskoro," sahut Maya tajam. "Kami memiliki bukti mutasi rekening. Selama 2 tahun terakhir, Pak Baskoro telah mengirimkan sejumlah uang secara rutin kepada seorang wanita bernama Ratna. Total uang yang dialirkan ke pihak ketiga ini mencapai angka yang fantastis, yang seharusnya menjadi hak ekonomi Ibu Sara dan Kirana. Kami menuntut agar nilai rumah tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah diselewengkan untuk perselingkuhan ini." Wajah Baskoro memucat. Ia tidak menyangka Kirana dan pengacaranya bisa melacak aliran dana yang ia sembunyikan selama ini. Itu uang pinjaman," bantah Baskoro terbata. "Pinjaman tanpa surat perjanjian. Di sebuah rumah kontrakan?" Hakim menyela dengan nada sarkastik yang membuat Baskoro bungkam. Di tengah perdebatan itu, Sarah tiba-tiba mengangkat tangannya, meminta izin untuk berbicara. Hakim mengangguk. Sarah menoleh ke arah suaminya, pria yang dulu sangat ia cintai. "Mas, kamu bilang kamu butuh modal untuk hidup. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih berani meminta bagian dari atap yang melindungi istrimu dari hujan." "Aku punya hak hukum, Sarah," bentak Baskoro, mencoba menutupi rasa malunya dengan volume suara. "Kamu punya hak hukum, tapi kamu sudah kehilangan hak moral," jawab Sarah dengan suara yang sangat rendah namun menggetarkan ruangan. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil 1 rupiah pun yang seharusnya menjadi masa depan Kirana. Kamu sudah memberikan sisa hidupmu untuk wanita itu. Maka mintalah modal hidup darinya, bukan dari kami." Sidang memanas ketika pihak Sarah mengeluarkan kartu as. Terakhir, saksi kunci dari pengelola kontrakan yang memberikan keterangan bahwa Baskoro seringkali menggunakan uang tunai yang diambil dari rekening bersama untuk membayar kebutuhan pribadi Bu Ratna. Melihat posisinya terpojok, Baskoro mulai emosional. Ia memaki-maki Kirana di dalam ruang sidang, menuduh putrinya sebagai anak durhaka yang telah merancang kehancuran ayahnya. Namun, hakim mengetuk palu dengan keras. "Arab tenang, Saudara Baskoro. Sikap Anda di ruang sidang ini hanya akan memberatkan posisi Anda," kau tegur hakim. Setelah 2 jam yang melelahkan, sidang ditunda untuk pembacaan putusan pekan depan. Saat keluar dari ruang sidang, Baskoro mencoba mencegat Kirana di koridor. "Puas kamu, Kirana? Ayahmu sekarang luntang-lantung, sebentar lagi jadi gelandangan. Kamu tega lihat ayah seperti ini?" Kirana berhenti melangkah. Ia menatap ayahnya dari atas ke bawah. Tega. Ya, karena saat ayah bersenang-senang dengan wanita itu, ayah tidak pernah bertanya apakah kami tega melihat ibu menangis setiap malam. Ayah yang memilih jalan ini. Nikmatilah setiap jengkalnya. Kirana merangkul bahu ibunya dan berjalan menjauh.
meninggalkan Baskoro yang berdiri sendirian di tengah lorong pengadilan yang dingin. Menyadari bahwa ia benar telah kehilangan segalanya.